Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Adi Paharso, NPM 193260006, Prodi Manajemen Informatika D3 semester 3, Universitas Pancasakti Bekasi. Saya untuk tugas kali ini dari kewirausahaan atau kuliah kewirausahaan, membuat makalah proposal ya, yang ingin saya rancang untuk ke depan, yakni usaha bengkel motor GRT, namanya GRT Gas Racing Team. Disusun oleh Sandi Paharso. Sekian. Untuk pendahuluan, udah tercatat ya kalau misalkan motor sangat diminati oleh para pelaku usaha maupun masyarakat, karena dengan adanya motor, kendaraan bermotor itu sangat membantu daripada ojek atau yang lainnya akan sangat poros. Untuk nama bengkelnya sendiri namanya Gas Racing Team atau GRT. Itu saya ambil dari teman-teman komunitas motor yang sudah saya jalani selama hidup saya. Untuk tempat usahanya, kita mencari target pasarannya ya, yakni untuk para pekerja yang bermukiman di pinggir kota dan pelajar yang menyukai motor modifikasi. Kami mencari tidak jauh dari kedua hal tersebut, pemukiman dan sekolah. Jadi tempat usahanya saya fokus pada pemukiman dan sekolah. Target pasarnya ke para pelajar dan orang-orang. Dan setelah saya mengamati dan punya kenalan teman-teman di Cibodas, saya akan membuka di sana. Karena pengamatan sementara di daerah tersebut itu kurangnya bengkel motor ya, apalagi yang bentuk modifikasi itu sangat minim. Untuk target pasar, saya yang pertama pelajar. Para pelajar itu sangat amat menyukai yang namanya itu modif motor, itu sangat menyukai. Apalagi buat pelajar yang SMA itu sangat menyukai, apalagi ya anak laki-laki. Itu targetnya ke pelajar. Terus pekerja kantoran. Pekerja kantoran itu membuat lebih pasti dia kan sibuk banget dengan pekerjaannya, dan dia nggak mungkin yang namanya servis motor itu sendiri, pasti akan ke bengkel itu. Untuk selanjutnya, buat wirausaha dekat bengkel, sifat yang bekerja di tengah kota. Terus yang lebih penting adalah komunitas motor. Komunitas motor itu sangat paling dominan ya, karena dengan adanya komunitas juga sangat membantu saya dalam mempasarkan spare partnya. Ini sangat berpengaruh besar ini komunitas motor. Terus tukang ojek itu juga sangat pengaruh. Yang selanjutnya, jenis usahanya, usaha yang bengkel saya itu melayani yang pertama servis rutin kendaraan motor roda 2. Servis itu pasti orang akan menyervis motornya. Yang kedua, servis besar, jadi turun mesin atau blok mesin itu saya melayani juga. Kami melayani modifikasi mesin, bodi dan chassis. Kami juga berniat memodifikasi mesin, bodi atau yang lainnya lah, pokoknya yang berhubungan dengan modifikasi. Painting juga, yang mau chrome atau airbrush. Pengajaran juga bisa termasuk dalam hal promosi pengajaran. Yang keenam, spare part.
spare part dan modifikasi. Yang ketujuh, penitipan barang dagangan seperti motor bekas. Jadi selain bengkel, kami juga menyediakan penitipan barang dagangan seperti motor bekas. Jadi menjual lagi untuk ke orang ketiga. Untuk membesarkan perhatian kami pada servis harian besar dan modifikasi, hal lain yang tetap akan dilaksanakan namun masih belum prioritas menunggu seiring jalannya waktu, yakni modal. Kayak namanya orang usaha itu ya balik lagi ke modal. Mau apapun kita merancang sebuah usaha itu pasti balik lagi ke dasarnya, yakni modal. Perkiraan setelah saya survei ke teman-teman komunitas maupun teman-teman kantor ya yang udah punya bengkel sendiri, itu perkiraan sewa tempatnya itu kalau di daerah Jabodetabek ya, itu rata-rata kalau di pinggir jalan itu 15 juta per tahun. Itu pun bukan jalan provinsi, bukan jalan besar. Ukurannya ya seginilah, cukup 5x9 meter. Untuk keperluan bengkelnya totalnya sekitar 17 juta. Mencakup spare partnya 10 juta. Ini data ini saya ambil dari teman-teman saya yang punya bengkel motor. Ini untuk alat-alatnya ada gerinda, air gun, ada selang kompresor, ada spray, gergaji besi, obeng segala macam, kikir, udah tak list semua. Oli untuk jangka sorong juga perlu buat mengukur diameter. Totalnya itu kisaran 5 jutaan. Ini kalau harganya belum pada naik ya. Ini sekitar total harga 5 jutaan. Untuk alat-alat administrasi 500 juta. 500 ribu. Maaf, 500 ribu. Buat buku besar, nota bengkel, stempel, kwitansi, kertas, pulpen, meja, bangku. Ini untuk fasilitas administrasinya sekitar segini. Saya bulatkan menjadi 500 ribu. Untuk promosinya 500 ribu. Saya bulatkan juga ini. Untuk box, kupon, brosur, banner, sekitaran harga segitu. Totalnya yang dibutuhkan itu ini 37 juta. Itu modal yang dibutuhkan. Totalnya 37 juta. Itu pun masih ngontrak ya. Untuk perkiraan pengeluaran itu listrik 200 ribu. Untuk karyawan 900 ribu, ini per bulan ya. Penyusutan 50 ribu. Untuk tempat 1.250.000. Keperluan bengkel 300 ribu per bulan. Itu termasuk oli, bensin, kain lap, amplas, karburator cleaner. Itu ini kalau sehabis servis itu harus ada ini. Kita harus menyediakan yang namanya grease. Grease itu gemuk ya buat lahar itu. Bensin juga perlu kalau misalkan motornya dibersihin, karburatornya ataupun injeksinya itu perlu cadangan bensin lah, dikit lah. Untuk promosi ini udah saya cantumkan. Untuk biaya dadakan ini saya masukkan karena kalau ada kendala apa ya kan, ini diperlukan lah 200 ribu buat misalkan spare part di bengkel kami kurang, kita ke tempat lain, ini 200 ribu sama bensin lah. Itu sekitar 3 jutaan lah untuk pengeluaran. Untuk perkiraan pemasukan, untuk servis itu 25 ribu per motor. RP
1.500.000. Untuk kolekan racing 37.500 per motor, 1.125.000 per tahun, per bulan, per bulan. Ini per hari, per bulan. Totalnya sekitar 2.600.000-an. Untuk spare part lengkap. Nah, untuk education ini pembelajaran, kami juga punya angan-angan buat mengajarkan ke anak-anak yang belum tahu. Ini rincian pemasukan sistem education. Ini data saya dapat dari teman saya juga yang udah pernah punya bengkel sekalian education ya, pembelajaran ke anak-anak PKL, sekolahan juga bisa, atau mau kursus sendiri. Total laba bersih itu 60.050.000 ya. Itu dihitung dari contohnya ini bulan ke-11, gaji karyawan, sewa tempat, listrik, penyusutan, totalnya 3.100.000. Pemasukannya 8 juta. Ini sudah lengkap semua. Untuk promosi ya intinya kalau promosi saya lebih ke namanya anak-anak motor ya, komunitas motor. Karena yang paling dominan itu komunitas motor sama pelajar. Pelajar juga termasuk komunitas motor. Komunitas motor belum tentu belajar, dan belajar sudah pasti itu masuk komunitas motor. Kalau anak-anak cowok ya, ini keunggulan kami setelah saya amati. Kalau saya punya bengkel seperti ini, nah ini untuk kelemahannya, kami tidak mempunyai tempat sendiri ya. Untuk pupuk untuk trade ini ancamannya juga banyak bengkel di daerah-daerah. Jadi belum tentu kita punya usaha itu nggak ada saingan, pasti ada saingan, apalagi zaman-zaman sudah namanya maju. Ini untuk sistem kerjasamanya, saya ambil datanya dari teman saya juga, tak ambil ilmunya. Untuk teman-teman lain-lain, ini udah tak rinci. Sekian dari saya, pemaparan presentasi untuk tugas UAS untuk mata kuliah kewirausahaan membuka usaha bengkel motor GRT, Gas Racing Champ. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun proposal yang belum bagus ya, masih ada kesalahan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.